Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa ada kembali di tengah Bapak Ibu Saudara. Hal yang luar biasa, ya. Ya, beberapa hari ini saya terkapar, ya. Oke. Apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah menggunakan waktu dengan efektif, ya. Saya pikir, saya rasa bahwa kita semua sudah banyak mendengar tentang masalah waktu ini, ya. Ada yang berkata bahwa waktu itu adalah uang. Pandangan dunia menyatakan waktu adalah uang. Ada yang berkata waktu adalah kesempatan. Tapi kemudian kalau kita belajar Alkitab, ternyata waktu itu adalah kepercayaan. Ya, Tuhan mempercayakan waktu kepada kita. Kenapa? Dia Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu, oleh ruang dan waktu. Dia datang, dia kemudian menciptakan waktu untuk manusia, sehingga manusia bisa hidup di dalamnya. Makanya waktu itu adalah bukan hanya kesempatan. Kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, hidup bukan hanya kesempatan. Hidup adalah kepercayaan. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Bagaimana kita mengerjakan kehidupan kita. Sehingga hidup ini adalah kepercayaan. Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita untuk kita jalani. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan mempercayakan kehidupan untuk kita jalani. Ya, kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan ini, betul kan? Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Kita belajar tentang talenta, betul kan? Pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan selama kita masih hidup. Apakah itu kemudian kita melakukan hal-hal yang bernilai, atau kita melakukannya dengan hal-hal yang tidak bernilai. Kita menggenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita, atau hidup ini hanya sekedar saja. Ya, banyak orang yang tidak menghargai kehidupan ini. Hidup hanya sekedar saja. Makanya pada pagi hari ini, ya, mari kita menggunakan waktu dengan efektif. Mazmur 90 kita baca bersama-sama. Buka Alkitab kita, ya. Mazmur 90 ayat 1 sampai yang ke-17. Tapi kita tidak akan baca semuanya. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saja. Ya, judulnya Allah tempat perlindungan yang kekal. Ya, kekekalan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu?
dan takut kepada gemas-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalau soal hitung, kalkulasi, berarti berapa waktu yang kita pakai. Ada sesuatu kegiatan yang kita kerjakan, betul kan? Kita mengerjakan dengan waktu kita. Ya, berapa banyak waktu yang sudah kita hidupi. Waktu. Ada yang berkata, ya kita mengejar waktu. Salah. Kitalah yang dikejar oleh waktu. Amin. Kita yang dikejar oleh waktu. Waktu itu akan terus berjalan. Waktu itu tidak akan pernah berhenti, akan terus berjalan. Manusialah ya dikejar oleh waktu supaya manusia bisa mengerjakan. Nah, oleh karena itu coba kita lihat bersama. Ya. Mazmur 90 adalah doa Musa, seorang pemimpin rohani yang telah melewati pasang surut kehidupan umat Allah. Pada zaman kejadian, manusia hidup. Kita tidak tahu berapa lama mereka ada di Taman Eden. Ya, tetapi kemudian ketika mereka keluar dari Taman Eden, hidup mereka, siapa yang paling tua usianya? Itu. Siapa yang paling tua usianya dalam kitab Kejadian? Ya. Berapa tahun? Berapa? 969. Tapi kemudian dalam kitab Kejadian juga turun jadi 120. Pemazmur doa Musa berkata 70 sampai 80 tahun. Terdegradasi. Kenapa demikian? Karena pada waktu kejadian pasal 6, Tuhan melihat manusia melakukan banyak kejahatan. Sehingga kenapa harus lama hidup di bumi? Ya, hanya kejahatan demi kejahatan. Sebaiknya waktu itu dipercepat. Nah, jadi ini doa Musa. Di tengah refleksi kehidupan, Musa mengajak umat untuk hidup dengan bijaksana dan menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. 70 sampai 80. Hairil Anwar berkata, aku ingin hidup berapa? 1000 tahun lagi. Oh ya, apakah bisa? Ya, mungkin bisa. Tetapi berlalunya kesukaran, ya, kesakitan dan sebagainya. Apakah manusia bisa mencapai kembali umur 1000 tahun? Kita tidak tahu. Tapi Musa menegaskan bahwa hari-hari hidup kita itu seperti bunga. Hari-hari hidup kita yang sebentar bertumbuh kemudian lisut, hilang. Ya, kita manusia datang dan pergi dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini. Betul apa betul? Karena itu, mari kita miliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana, hati yang bisa. Hati dalam hal ini itu menyangkut pikiran. Ya, hati itu adalah pikiran. Pikiran yang mengelola waktu itu. Pikiran di mana kita bisa menghidupi waktu itu. Ya. Bagaimana membangun hidup berhikmat dan bertanggung jawab atas waktu yang diberikan Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari. Hal yang pertama adalah sadari bahwa Allah kekal, manusia tidak kekal. Ini yang harus kita sadari. Ya. Manusia terbatas. Tapi Allah kita tidak terbatas. Dia sudah ada. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, Dia sudah ada. Beresit, ya. Allah sudah ada pada permulaan waktu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Allah sudah ada pada suatu waktu. Dia sumber, Dia asal mula dari segala-galanya. Lalu kemudian
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah ada pada suatu waktu, dan kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan bumi, maka ketidakkekekalan itu menghinggapi manusia. Manusia tinggal dalam ketidakkekalan. Ya, sadari Allah adalah kekal. Tuhan adalah tempat tinggal yang teguh. Ya, dinyatakan dalam ayat tersebut, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Ya, Dia tetap ada. Manusia datang dan pergi, tapi Allah kita tetap ada. Nah, ini dia. Ini menjadi hal yang penting, ya. Manusia, dunia bisa berubah, ya, tapi Allah tetap ada. Allah tetap menjadi perteduhan kita. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Allah kita adalah Allah generasi. Allah dari generasi kepada generasi. Ya, makanya dikatakan Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah dari generasi kepada generasi. Ya, Allah kita memperhatikan generasi yang ada. Makanya pelayanan generasi itu penting, Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah generasi. Dia adalah tempat perteduhan kita. Turun temurun. Ya, turun temurun. Generasi satu lahir, kemudian generasi satu berakhir. Lahirlah generasi baru. Generasi yang lain berakhir. Lahirlah generasi yang baru. Kita tidak akan tetap ada selama-lamanya di bumi ini. Karena itu, ketika kita ada di bumi ini, kita harus sadar bahwa Allah itu kekal. Ya, kekal artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di luar waktu. Dia ada di luar ruang. Dia tahu, ya, Dia tahu manusia itu. Dia tahu siapa kita. Bahkan hari-hari hidup kita itu sudah ditulis dalam kitab-kitabnya. Kalau kita berjalan, kita berserah kepada Tuhan. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Dia harus menjadi tempat perteduhan kita. Apa tempat perteduhan? Perlindungan kita di masa kesesatan. Hal-hal yang lain, Dia tempat perlindungan kita. Dia Allah yang selalu hadir. Ya, umpamanya ini manusia, ini dari Kejadian, kita tidak tahu sampai Wahyu. Manusia berjalan dalam batas waktu. Allah ada di luar waktu. Allah melihat kita. Allah melihat kita. Dia kekal. Amin. Dia kekal. Dia melihat kita. Dia tahu kelemahan kita. Iya. Dia tahu kebutuhan kita. Iya. Ya. Dia bukan Allah yang hanya ada di dalam waktu. Dia ada di luar waktu. Tapi pada satu waktu Dia datang ke dalam dunia. Berinkarnasi. Allah yang kekal menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Ya, Allah yang kekal, Dia menyatakan diri dan tinggal di tengah-tengah manusia. Sehingga kita punya Allah, Allah yang peduli, Allah yang turut merasakan kehidupan kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu. Makanya kita biasa nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli. Dia tahu, ya. Nah, karena itu sadari Allah kita kekal. Dia melihat kita. Ya. Tuhan ada sebelum segala ciptaan. Ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan. Ya. Dia ada
dari selama-lamanya. Kita kadang-kadang tidak mengerti bagaimana bumi ini diciptakan, betul kan? Gunung-gunung diciptakan, kita tidak tahu. Tapi ya, kalau kita melihat ciptaan Tuhan, itu luar biasa. Ya, tidak tercapai oleh nalar kita. Allah kita, Allah yang mengerti. Kesadaran akan kekekalan Allah menumbuhkan rasa rendah hati. Mengingat kita kecil dan terbatas, sedangkan Allah besar dan tak terbatas. Manusia terbatas, amin. Tapi Allah kita tidak terbatas, karena Dia Allah yang kekal. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kapan saja Dia bisa datang untuk menolong kita. Kita tidak perlu membuat janji, ya. Kita tidak perlu membuat supaya nanti jam sekian kita bertemu dengan Tuhan. Kapan saja Dia ada selalu. Dia Allah yang kekal. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Nah, karena itu yang kedua adalah sadari bahwa waktu kita terbatas. Ya. Sadari waktu kita terbatas. Ayat 3, 6 dan 10 dari Mazmur tadi dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah yang tidak mulia. Tapi Tuhan memberikan kemuliaan kepada manusia. Ini hal yang harus kita sadari. Kita memang terbatas. Kita diciptakan sempurna dalam ketidaksempurnaan. Ya, kita diciptakan sempurna dalam ketidaksempurnaan. Kenapa kita diciptakan sempurna? Kita diciptakan dari debu tanah yang tidak sempurna. Tapi Tuhan membuat kita mulia, serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Kita sempurna tapi tidak sempurna karena kita terbatas. Yang harus kita andalkan adalah Tuhan yang tak terbatas. Dia Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini yang harus kita terus andalkan dalam kehidupan kita. Siapa kita? Apakah dengan kekuatan kita? Apakah dengan kekayaan kita? Apakah dengan jabatan kita bisa mengatur kehidupan kita? Tidak. Kita terbatas. Tapi dalam keterbatasan itu, Tuhan tidak terbatas yang selalu ada hadir di tengah-tengah kita. Ini menjadi hal yang penting, bahwa kita ini terbatas. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Mazmur juga berkata, ya, hidup ini seperti mimpi. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Keterbatasan manusia. Tapi walaupun manusia terbatas, Tuhan menciptakan manusia mulia, indah. Amin. Lihat bunga-bunga yang ada di padang. Kadang-kadang kita lihat cantiknya bunga ini, ya, apalagi ibu-ibu yang suka bunga, ya, ada bunga-bunga yang tumbuh liar tapi cantik, menarik, ya, dia tumbuh liar tapi cantik. Tuhan menciptakan manusia indah, mulia. Kita manusia ini bukan objek, apa ya? Kalau saya katakan, ada yang berkata begini.
bahwa manusia itu objek Tuhan untuk membinasakan kita. Tidak. Tuhan itu mengasihi manusia. Dia ciptakan manusia mulia. Bahkan waktu manusia jatuh dalam dosa sekalipun, dia berusaha untuk mengangkat kembali manusia dalam kemuliaan. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Betul kan? Berarti manusia dalam pemandangan Tuhan itu mulia. Kita harus berbangga dengan ini. Bukan kejili-jili. Kita harus bangga. Saya ini ciptaan yang mulia. Sehingga ketika berhadapan dengan masalah persoalan, kita harus tahu, saya ciptaan Tuhan yang mulia. Saya dimiliki oleh Tuhan. Saya umat kepunyaan Tuhan. Hai masalah, hai persoalan, aku punya Tuhan yang besar, yang akan menolong saya, yang menolong kehidupan saya. Ya, kita harus tahu itu, bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan manusia. Manusia terbatas, tapi tetap ada dalam pandangan Tuhan, dalam pikiran Tuhan. Nanti baca Mazmur pasal 8, bahwa Tuhan itu selalu mengingat kita, mindful. Apa itu mindful? Tercetak dalam pikirannya. Kita ada dalam pikiran Tuhan. Bahkan dikatakan juga, kita ada dalam ruang mata Tuhan. Nama kita tergrafir di tangannya. Kita berharga, walaupun kita akan lisut seperti bunga, ya, karena memang kehidupan kita terbatas, tapi kita berharga. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan ini, ya, kita harus sadari waktu kita terbatas. Dia mengembalikan manusia kepada debu. Bahwa hal ini menyatakan bahwa hidup manusia singkat dan cepat berlalu seperti mimpi, seperti rumput yang lalu. Hidup manusia menurut doa Musa 70 bahkan 80 tahun jika kuat. Tidak ada jaminan umur panjang, dan umur adalah pemberian Tuhan. Ada di daerah-daerah tertentu yang berusia 100 tahun lebih. Ya, mereka menjaga kehidupan mereka. Makanan mereka jaga. Ya, ada satu daerah di Jepang, ya, di situ mereka jaga, tapi tetap juga manusia terbatas, mati. Betul kan? Terbatas. Ya, tidak ada jaminan bahwa kita suka minta umur panjang. Tapi ada kesusahan. Ya, usia-usia yang sudah di atas 70, 80, ada keterbatasan. Betul kan? Keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran, ada sakit dan sebagainya. Terbatas. Ya. Hari-hari kehidupan manusia penuh dengan jeripaya kesukaran. Ada banyak tantangan, keletihan, dan penderitaan yang mendorong kita untuk kemudian menjadi bijak. Manusia tanpa tantangan, manusia tanpa penderitaan, dia akan menganggap hidupnya gampang-gampang saja. Tapi manusia yang sering menghadapi tantangan, yang menghadapi kesukaran, ketika dia memikirkan kehidupannya, maka Alkitab berkata, dia akan menjadi bijak dengan kehidupannya. Bukan berarti orang yang lebih tua banyak makan garam. Kalau banyak makan garam darah tinggi, ya. Ya, tapi punya pengalaman kehidupan. Kita yang masih muda seringkali mendengar pengalaman-pengalaman kehidupan, supaya kita tidak jatuh dalam jurang atau masalah yang sama. Betul apa betul? Saya suka mendengar opa saya almarhum cerita, dulu angkong begini, dulu begini, iya dulu, tapi itu merupakan narasi kehidupan. Ya, kenapa Alkitab juga ada perjanjian lama? Itu narasi kehidupan, sehingga kita bisa mengerti tentang kehidupan itu. Ya, oke, yang terakhir, ya,
sadari bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan kita. Waktu yang kita gunakan, untuk apa kita gunakan setiap hari? Ya, adakah kita mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan? Jadi dalam kehidupan ini, kenapa manusia diciptakan oleh Tuhan? Kenapa Bapak Ibu Saudara ada di bumi ini? Ada yang berkata, oh ya, supaya nanti jadi kalau masuk surga jadi penyembah, pemuji 24 jam. Ya, tidak salah. Tapi kenapa Tuhan tidak langsung saja ciptakan manusia di surga? Betul kan? Supaya manusia langsung memuji Tuhan. Tapi kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi? Nah, ini jadi pertanyaan. Betul kan? Kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi? Kenapa Tuhan membawa saya ada di Makassar? Kenapa Bapak Ibu Saudara ada di gereja ini? Apakah itu kebetulan? Tidak. Ini bukan kebetulan. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu memberikan tujuan. Tujuannya apa? Supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan Dia dalam kehidupan ini. Berarti harus ada proses dalam kehidupan kita. Proses waktu yang membuat kita dikikis, di-pruning, dibuang hal-hal yang tidak benar. Masalah akan menolong kita. Ya, masalah, tantangan, ujian semuanya akan menolong kita supaya kita semakin dimurnikan seperti emas yang murni. Ada tujuan Tuhan, apalagi tujuan Tuhan supaya kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan? Kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Secara umum, kehendak Tuhan adalah agar semua bangsa, semua orang mengenali Yesus. Tapi ada kehendak khusus dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat pekerjaan kita, lewat kehidupan kita. Ada kehendak Tuhan secara khusus yang harus kita temukan. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan sia-siakan. Lukas berkata, ada seorang tuan bangsawan. Ya, dia kemudian dinobatkan menjadi raja. Lalu kemudian dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan. Ada yang 1 talenta, 1 dinar, ada yang 4, ada yang 5. Disuruh kelola. Akhirnya apa? Tuhan ini pergi dengan waktu yang lama. Dan ketika dia kembali, dia memanggil satu-satu. Apa yang sudah kau kerjakan dengan talenta, dengan dirham itu? Diminta pertanggungjawaban. Mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang berguna. Untuk apa kita diselamatkan? Apakah supaya kita mati bisa masuk surga? Tidak. Nanti baca di rumah. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berbicara keselamatan bukan karena usaha kita. Keselamatan itu karena kepercayaan kita, iman kita, anugerah Tuhan. Tapi ayat yang ke-10 ada lanjutan dari Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Ada lanjutan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, diciptakan dalam Kristus. Tujuannya apa? Untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang telah ditetapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi mari kita hidupi, bertanggung jawab, hitung hari-hari kita. Jangan cuma hitung berkat Tuhan. Mari hitunglah berkat Tuhan. Kau niscaya kagum kasih-Nya.
hitung hari-hari kita. Hitung berkat Tuhan membawa kita kepada pengenalan akan kebaikan Tuhan. Tapi hitung hari-hari hidup kita membawa kita kepada kesadaran akan nilai waktu. Kita bukan hanya menghitung waktu secara angka, tapi kualitas dari waktu itu. Apakah hidup kita sudah berkualitas? Waktu kita sudah berkualitas? Ini pertanyaan yang baik untuk kita renungkan. Ya, kita juga harus membangun hati yang berhikmat untuk dipertanggungjawabkan kelak. Ya, ini bukan otomatis, tapi perlu diajar oleh Tuhan dan juga melalui pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kita tidak sedang mengejar waktu. Waktulah yang mengejar kehidupan kita. Hidup ini bukan kesempatan saja. Hidup ini kepercayaan. Tuhan memberikan waktu untuk kita kelola. Apakah waktu yang kita kelola dalam kehidupan kita ini bernilai kekal atau hanya untuk menyenangkan kehidupan kita? Ya, mari kita renungkan. Pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti hari-hari kehidupan kami. Mengisi hidup kami dengan nilai-nilai kekekalan. Melakukan kehendak-Mu. Melakukan tujuan-tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada di dunia ini bukan hanya sekedar diciptakan tanpa tujuan, tapi kami percaya ada tujuan Allah dalam hidup kami, sebab kami adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Siapapun kami, apapun yang kami kerjakan, biar semuanya dilandasi oleh nilai-nilai kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah berbicara dalam kehidupan kami. Hidup kami serahkan ke dalam tangan Allah yang kekal, Allah yang tak terbatas, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Manusia yang terbatas dan tidak kekal ini, kami bersyukur, kami mulia dalam pemandangan, kami indah dalam buatan tangan. Kami bersyukur, berkati firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.